data terakhir bilang kita punya market motor itu gini, yang paling bisa dilihat orang-orang sekitar kita itu adalah betapa promosi dari brand-brand The Big Three ya, yang ada di Indonesia itu benar-benar sudah mendunia. Jadi di MotoGP semua itu menandakan sebesarnya 16 juta unit di Indonesia pada aspal semua itu pakai combustion ya, internal combustion, jadi mesin lama masih pakai bahan bakarnya apa namanya itu fosil. Nah, pada tahun 2035 kita semua berharap banyak beberapa negara yang sudah mulai cut off. Jadi yang untuk itu ganti ke listrik semua, baik roda 4 maupun roda 2. Bahkan ada beberapa negara yang malah mengharamkan adanya motor yang akan bahan bakar fosil. Seperti itu. Oke. Jadi kalau Indonesia besar, super besar. Oke. Kami juga mengetahui bahwa Kemenperin menargetkan di tahun 2023 sampai dengan 2030 lebih dari 119.000 unit motor listrik roda 2 ini akan digunakan oleh pemerintah. Sejauh ini Pak, dengan industri yang memang sudah ada di Indonesia, apakah dapat menyanggupi permintaan tersebut? Karena misalkan kalau kita berbicara dari 2023 sampai dengan 2030, 2023 hanya tinggal beberapa bulan lagi Pak. Bagaimana Anda melihat hal ini? Pasti akan overshoot, tidak akan terpenuhi semua, tapi effort ke sana telah terjadi dan kita bisa lihat nanti sebentar lagi di November itu effort dari pemerintah untuk memberikan contoh pada penggunaan elektrifikasi itu ada di Bali, di event G20 Anda bisa melihat langsung betapa banyak motor-motor listrik yang semua dipakai motor maupun mobil. Jadi berbagai merek dari berbagai penjuru dunia itu akan ada di Bali untuk mensukseskan G20 yang akan datang di bulan November. Kita bisa lihat. Oke. Jadi kita yakin bisa. Oke, baik. Keyakinan itu ada ya Pak ya. Lantas boleh Pak dijabarkan kepada kami semua kenapa sebenarnya saat ini nilai TKDN motor listrik masih kecil? Oke, ini balik lagi ke regulasi ya. Jadi pemerintah juga harus fokus juga untuk melakukan regulasi dari TKDN ini. Karena TKDN yang ada saat ini itu adalah TKDN yang lama. Nah, sedangkan TKDN yang baru itu masih dalam pembentukan ya, dalam pembuatan ya, seperti itu ya, perancangan oleh pemerintah. Jadi Kemenperin lewat Direktorat Otomotif harus kebut nih untuk memberikan kepastian hukum TKDN yang baru itu seperti apa, patokannya seperti apa. Jadi pengusaha-pengusaha motor yang memang asli Indonesia, brand Indonesia dapat menggunakan kesempatan ini. Karena dengan TKDN itu kita bisa masuk ke market pemerintah di LKPP. Seperti itu. Oke. Tadi kami juga sempat menjabarkan Pak bahwa ada sebanyak 30 perusahaan lebih motor listrik yang ada di RI. Tapi perusahaan-perusahaan tersebut masih sistemnya atau bekerjanya adalah merakit Pak. Jadi mengumpulkan barang-barang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia lalu mereka rakit baru akhirnya menjadi motor listrik untuk dijual di tanah air. Padahal bahan baku di Indonesia itu kaya Pak, mulai dari nikel, aluminium dan sebagainya. Sebenarnya komponen apa Pak yang paling sulit diproduksi di dalam negeri? Oke, dari motor listrik maupun mobil listrik ya, yang paling sulit itu adalah sebenarnya nomor satu adalah baterai. Nomor satu baterai. Karena gini, kekayaan kita memang di nikel dengan perintah Pak Jokowi untuk tidak membiarkan nikel diimpor mentah, itu akan membuat Indonesia ditoleh menjadi sumber nikel dunia yang nomor satu ya. Jadi baterai yang kita lihat di layar saat ini adalah bentuk jadi, tapi kita butuh proses dari hulunya sampai hilirnya. Nah, proses ini yang dikebut oleh pemerintah untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi leading sektor di Indonesia untuk pemenuhan dari kapasitas baterai yang akan dipakai oleh motor listrik dan mobil listrik di Indonesia. Jadi kita dari pengusaha itu sebenarnya sangat suka, sangat gembira dengan kabar yang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan push lebih banyak kepada energi EV, motor dengan EV. Jadi mulai dari ban, mulai dari rangka, semua bisa diproduksi di Indonesia dan sudah kita lakukan. Jadi banyak penghasil-penghasil yang ada di Indonesia yang siap bekerja sama. Jadi tidak hanya impor, tapi impor dalam bentuk komponen juga tidak dilarang karena apa? Ada beberapa banyak teknologi yang belum kita kuasai. Nah, kita harus melakukan alih teknologi yang prosesnya mungkin 5 sampai 10 tahun. Oke. Seperti itu. Pak Jugi, kami juga mendapatkan informasi bahwa belum lama Menteri Perhubungan mengumumkan bahwa
akan memberikan subsidi untuk mempercepat UV di RI. Kira-kira Pak, insentif ataupun subsidi seperti apa sih Pak sebenarnya yang dibutuhkan oleh industri dari kendaraan listrik ini Pak? Oke, saat ini harga motor listrik itu cenderung lebih mahal ya daripada yang pakai mesin biasa. Jadi orang untuk berubah itu pasti akan berpikir dua kali. Keuntungan untuk saya apa? Tapi subsidi yang kita butuhkan sebenarnya paling gampang itu adalah subsidi langsung ke produsen, di mana akan langsung secara signifikan mengurangi harga jual. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang harganya ada di sekitaran 20 sampai 30-an. Kalau ada kemarin dipublish ada subsidi 5 juta yang akan diberikan, itu akan secara signifikan mengurangi harga jual, otomatis marketnya akan terbuka untuk masyarakat. Dan perlu diketahui juga, perbankan juga sudah mulai melirik ke pemberian kredit untuk motor listrik. Jadi silakan berlomba-lomba, silakan berkomunikasi dengan brand-brand motor listrik di Indonesia.